warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Saya Budi Santoso selaku Sekretaris pada sidang adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu tahun 2024 antara Partai Amanat Nasional Kota Malang dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang dengan agenda pembacaan kesimpulan para pihak yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 bertempat di kantor Bawaslu Kota Malang. Sebelumnya saya mengkonfirmasi terlebih dahulu apakah dari pihak pemohon sudah mengisi dan sesuai dengan data-data. Selanjutnya kepada pihak termohon apakah sudah hadir? Sudah mengisi dan sesuai data-data? Ya, sudah. Baik. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Majelis sidang adjudikasi masuk di ruang sidang. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Sehat para pihak pemohon. Terima kasih atas kesediaannya. Sidang adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu tahun 2024 dengan agenda pembacaan kesimpulan para pihak untuk permohonan nomor registrasi 001 PS dan seterusnya antara pemohon Partai Amanat Nasional Kota Malang dengan termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Malang pada hari ini Rabu tanggal 1 bulan November tahun 2023 pukul 15.58 dinyatakan dilanjutkan dan terbuka untuk umum. Pada kesempatan kali ini saya Hamdan Akbar Safara SAP MAP sebagai ketua majelis yang akan memimpin jalannya proses sidang adjudikasi hari ini bersama dengan Bapak Muhammad Hasbi As-Siddiqi SAP sebagai anggota majelis. Sebelumnya ya, saya konfirmasi terlebih dahulu yang hadir dari pihak pemohon, silakan. Mohon kuasa dari Partai Amanat Nasional Kota Malang. Ya. Kemudian pihak termohon yang hadir. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, saya Izzuddin Fatoni dan Pak Nurjani Hikanotomo dan Ibu Nerida. Ya, tersimpal ya. Oke. Sidang adjudikasi kami lanjutkan dengan pembacaan kesimpulan dari para pihak. Yang pertama saya persilakan kepada pihak pemohon dan nanti dilanjutkan pihak termohon. Saya persilakan. Terima kasih yang mulia. Yang pertama-tama kami sampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk membacakan kesimpulan perkara permohonan penyelesaian sengketa. Malang, 1 November 2023. Perihal kesimpulan perkara permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu register nomor 001-PS-35.35.10 kepada yang terhormat Ketua Bawaslu Kota Malang, Devi Yang Mulia Ketua Majelis Adjudikasi dalam perkara permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu Kota Malang di Malang. Dengan hormat, sehubungan dengan telah selesainya proses pembuktian, dengan telah diajukannya permohonan dan telah dilaksanakannya mediasi, jawaban termohon, pembuktian surat dan telah didengarkannya keterangan dari saksi pemohon dan termohon, maka perkenankanlah kami kuasa hukum dari pemohon bertindak untuk dan atas nama Partai Amanat Nasional Kota Malang, dalam hal ini Ketua dan Sekretaris Partai Amanat Nasional Kota Malang. Perkenankan saya Yunita Suryantini Putri dan Muhammad Sugiharto SH untuk mengajukan kesimpulan. Sebelum menginjak pada pokok kesimpulan, perkenankanlah kami menegaskan satu, bahwa pemohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil dalam permohonan.
bukti surat serta saksi-saksi, dan pemohon menolak dengan tegas bukti tertulis dan keterangan satu orang dari termohon, kecuali dengan secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh pemohon. 2. Bahwa hal-hal yang telah terungkap di persidangan dan telah diakui oleh termohon atau setidak-tidaknya tidak secara tegas dibantah kebenarannya oleh termohon, maka pemohon mohon kepada majelis hakim adjudikasi pemeriksa perkara akuo untuk dianggap telah terbukti kebenarannya dan merupakan fakta. Selain dari dua penegasan di atas, perkenanan kami menarik pokok kerangka yang menjadi inti permasalahan sebagai berikut. 1. Kasus posisi pemohon, bahwa pemohon merupakan peserta pemilu tahun 2024 yang dirugikan secara langsung akibat dikeluarkannya berita acara nomor 343/PL seterusnya tentang hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan calon anggota DPRD Kota Malang pada masa pencermatan daftar calon tetap pada tanggal 3 Oktober 2023. Bahwa pemohon adalah pihak yang memohon melalui Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Malang jadi Majelis Hakim Adjudikasi kepada Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten atau Kota Malang dalam hal ini sebagai termohon yang telah mengeluarkan berita acara nomor 343 seterusnya tentang hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan calon anggota DPRD Kota Malang pada masa pencermatan daftar calon tetap pada tanggal 3 Oktober 2023 untuk dibatalkan dan dapat menerima dokumen bakal calon dari Partai Amanat Nasional Kota Malang Bacalek daerah pemilihan Kecamatan Blimbing nomor urut 8 atas nama Helmi Fitria Agustin berupa dokumen surat keterangan pengganti ijazah atau SPDP nomor 833 dan seterusnya yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Malang pada tanggal 9 Mei 2023 dan diketahui oleh Dinas Pendidikan Wilayah Malang Kota Malang Sukarhadi secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan akan keabsahannya. Sebagaimana berita acara nomor 343 dan seterusnya tentang hasil verifikasi aku pada tanggal 3 Oktober yang dikeluarkan oleh KPU Kota Malang tercatat di dalam salah satu lampirannya jika salah satu bakal calon anggota DPRD Kota Malang dari 2 Kecamatan Blimbing nomor 8 atas nama Helmi Fitria Agustin dari Partai Amanat Nasional dinyatakan tidak memenuhi syarat atau tidak dapat mengikuti proses dalam pemilihan umum sebagai anggota legislatif di Kota Malang. Hal tersebut menjadi hambatan dan masalah di dalam Partai Amanat Nasional Kota Malang yang mana sebagai salah satu peserta pemilihan umum yang ingin berkonsentrasi untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagai dimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia dikarenakan salah bakal calon yang diajukan oleh Partai Amanat Nasional tersebut merupakan wakil perempuan sebagaimana diatur dalam pasal 8 bab 3 PKPU nomor 10 tahun 2023 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota. Yang 2, kasus posisi termohon, bahwa termohon adalah Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Malang, lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu, merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilihan umum, menerima, meneliti dan menetapkan partai-partai politik yang berhak sebagai peserta pemilihan umum. Hal ini juga berdasarkan pada pasal 20 huruf C Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 9 tahun 2022 yang berbunyi termohon dalam penyelesaian sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 terdiri atas AKPU, BKPU Provinsi dan CKPU Kabupaten Kota sesuai dengan tingkatannya. Bahwa termohon merupakan pihak yang diberi tugas dan kewenangan untuk mengakses data pada aplikasi Silon yang digunakan sebagai alat bantu dalam proses pendaftaran peserta bakal calon DPRD Kota Malang. Bahwa termohon merupakan pihak yang memiliki wewenang mengeluarkan berita acara dalam masa pencermatan daftar calon tetap DPT. Yang dalam hal ini termohon telah mengeluarkan berita acara nomor 343 tentang hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan calon anggota DPRD Kota Malang pada masa pencermatan daftar calon tetap DPT pada tanggal 3 Oktober 2023. 3. Pembuktian dalam persidangan,
bukti surat dan saksi pemohon bahwa dalam menjalankan permohonannya pemohon telah mengajukan saksi Susanti Wilujeng, staf admin BPD PAN, saksi Didik Suparmanto, yaitu LO Partai Amanat Nasional atau tim penghubung antar partai dengan bakal calon serta KPU, serta mengajukan bukti tertulis sebagai berikut. 6 alat bukti P1A seperti yang telah kami ajukan kemarin. Diketahui P1A merupakan berita acara nomor 343, yaitu objek sengketa yang telah dikeluarkan oleh KPU. P1B merupakan lampiran dari berita acara sebagaimana dimaksud pada P1A tadi. P2A merupakan tanda penerimaan dokumen pengajuan calon anggota DPRD. Saya ulangi, P2A merupakan tanda penerimaan dokumen pengajuan calon anggota DPRD Kabupaten Kota Malang pada masa pencermatan rancangan daftar calon tetap dalam pemilihan umum tahun 2024 pada hari Selasa tanggal 3 bulan Oktober tahun 2023 pukul 19.40 waktu Indonesia Barat. P2B merupakan lampiran. P3 merupakan putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang nomor permohonan 001-PS-Rek-16/6/2018 yang mana kami mengacu pada putusan tersebut, yang mana putusan tersebut berkenaan dengan mediasi pemohon dan pemohon yang bersepakat. Pada intinya termohon memberikan kesempatan kepada pemohon untuk melengkapi kelengkapan berkas ijazah SMA berupa surat dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, Dewan Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten dan Kota Blitar. P4, surat keterangan pengganti ijazah atas nama Heni Fitria Agustin. Saksi-saksi pemohon. Yang pertama, Saksi Susanti Wilujeng, staf admin Partai Amanat Nasional. Pada pokoknya kami menyampaikan yang penting bahwa saksi menyatakan bahwa berkas yang diupload di Silon itu sebanyak 2 kali. Dan kedua, saksi menyatakan jika berkas pertama yang diupload atau diunggah untuk bakal calon nomor 8 pertama kali adalah berkas asli dan berikutnya adalah berkas fotokopi. Yang ketiga, saksi menyatakan jika dalam pengunggahan melalui aplikasi Silon mengalami kendala dalam pengunggahan dokumen yang harus diunggah terlebih dahulu harus dikonvert menyesuaikan kapasitas ukuran yang diminta oleh aplikasi Silon. Kemudian yang kedua, saksi Didik Suparmanto. Pada pokoknya, saksi menyatakan apabila surat keterangan pengganti ijazah yang telah dikeluarkan oleh pihak sekolah ditandatangani serta diberi cap stempel basah mengetahui Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Malang yang ditandatangani serta diberi cap stempel basah merupakan bukti yang sah sekaligus merupakan legalisasi. Yang kedua, saksi menyatakan bahwa berkas-berkas yang sudah terunggah telah dipenuhi oleh saksi berdasarkan tanda terima yang dikeluarkan oleh KPU atau termohon yang kami maksud pada bukti P2A dan P2B. Yang ketiga, bahwa saksi menyatakan telah dihubungi oleh KPU atau saksi termohon yang meminta saksi pemohon untuk mengunggah ulang berkas fotokopi atas bakal calon nomor 8 atas nama Heni Fitria Agustin. Dan setelah diunggah kembali dan disampaikan kepada saksi termohon, setelah itu tidak ada konfirmasi ulang oleh KPU atau saksi termohon sehingga saksi menganggap bahwa berkas yang telah diunggah sudah benar. Dan kembali saksi mengatakan jika menurut saksi dengan adanya tanda tangan dari Dinas Pendidikan merupakan berkas legalisir. Keempat, saksi menyatakan bahwa saksi mengalami kendala ketika akan membuka Silon, baik itu server down tidak bisa masuk ke Silon, tidak dapat mengunggah maupun tidak dapat mengunduh. Dan saksi juga berkali-kali harus berupaya mengunggah dokumen berkas bakal calon agar supaya dapat masuk ke dalam aplikasi. Yang kelima, saksi mengatakan bahwa pengunggahan berkas dilakukan oleh admin 2 orang di mana berkas terunggah dan ketika saksi memastikan dengan menghubungi helpdesk dari KPU tapi tidak ada konfirmasi apabila berkas tidak benar. Mohon izin yang mulia dilanjutkan. Ya. Bahwa setelah mendengar keterangan dari saksi pemohon, nampak bahwa saksi-saksi pemohon
pemohon telah melakukan tahapan pengunggahan dokumen dengan melakukan komunikasi dua arah dengan helpdesk KPU. Bahwa berdasarkan transaksi Deddy Suparmanto, diketahui apabila setelah pengumuman dokumen bacaan 68 helpdesk KPU menghubungi saksi Deddy Suparmanto untuk memberitahukan bahwa ada satu berkas yang kurang benar dalam pengunggahannya. Dikarenakan berkas yang diunggah adalah berkas hasil pindah dari ijazah pengganti STTP asli, sedangkan yang diminta adalah fotokopi legalisir dari ijazah pengganti STTP. Kemudian saksi Deddy Suparmanto memerintahkan saksi Susanti Wilujeng untuk mengunggah ulang berkas fotokopi legalisir dari ijazah pengganti STTP yang diminta oleh pihak helpdesk KPU. Bahwa setelah dilakukan pengunggahan berkas yang kedua kalinya oleh saksi Susanti Wilujeng sesuai dengan yang diminta oleh pihak LPS KPU, pihak LPS KPU sudah tidak ada lagi konfirmasi terkait berkas kedua yang juga tersebut, sehingga saksi Deddy Suparmanto dan saksi Susanti Wilujeng menyimpulkan bahwa berkas dalam pengunggahan yang kedua sudah benar. Bukti surat dan saksi-saksi termohon. Bahwa dalam mendalilkan jawaban termohon mengajukan bukti dan saksi. Bukti surat mulai T1 sampai dengan T5. Saksi termohon. Berdasarkan saksi yang diajukan termohon di atas, diketahui yang mana dalam ajaran teori hukum dikenal dengan bonus tesis, nullus tesis, bahwa satu saksi bukanlah saksi. Bahwa dalam hal ini pemohon tetap akan mencoba untuk menanggapi atas keterangan saksi yang diajukan oleh termohon. Saksi Hendrian. Saksi merupakan admin silon dan verifikator dari KPU Kota Malang. Saksi menyatakan bahwa saksi melayani proses pendaftaran bacalek Kota Malang. Saksi menyatakan bahwa pekerjaan saksi berada di helpdesk yang mana memiliki sifat membantu dalam pendaftaran bacalek dan sekaligus sebagai verifikator berkas bacalek. Saksi menyatakan bahwa tanggal 3 Oktober 2023 ada 3 partai yang belum submit atau mengunggah berkas bacalek, termasuk salah satunya adalah Partai PAN. Saksi menyatakan setelah menerima telepon dari pengurus Partai LO Partai PAN, saksi mengecek berkas yang telah diunggah di silon masih salah karena berupa berkas asli. Saksi menyatakan telah menyampaikan kepada LO-PAN untuk melengkapi syarat berupa surat yang dimaksud. Saksi menyatakan bahwa saksi melakukan pengecekan berkas hanya melalui berkas yang terunggah di aplikasi silon saja. Saksi menyampaikan dalam verifikasi dokumen yang terunggah oleh seluruh partai politik peserta pemilu di aplikasi silon tidak menggunakan pembanding asli atau dokumen fisik. Saksi menerangkan, untuk mengetahui apabila syarat berupa ijazah surat pengganti ijazah hanya melalui indikator yang telah ditetapkan oleh KPU atau termohon dan tidak mengecek keasliannya berupa data fisik. Saksi menerangkan, dalam menegaskan apabila tidak dilakukan verifikasi dokumen pada silon terhadap dokumen fisik bacalek. Saksi menyatakan bahwa pergantian bacalek dapat dilakukan oleh parpol pengusung. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka izinkanlah kami tim kuasa hukum pemohon untuk menanggapi terkait eksepsi termohon. Permohonan tidak memenuhi syarat material karena bakal calon anggota DPRD tidak masuk DCS pemilu 2004. Bahwa pemohon menolak dengan tegas eksepsi di atas dikarenakan hal ini menjadi rancu dengan dalil yang disampaikan oleh termohon dalam jawabannya pada pokok perkara nomor 4 yang menyatakan pada intinya bacalek Kota Malang Dapil 2 nomor urut 8 atas nama Hedi Fitri Agustin merupakan pengganti caleg sementara yang diajukan oleh pihak pemohon pada tahapan pencermatan rancangan daftar calon tetap atau DCT pada tanggal 3 Oktober tahun 2003. Bahwa dengan dalil sebagai dimaksud di atas secara tegas KPU atau termohon mengetahui bahwa hal tersebut adalah sah dan benar karena penggantian bacalek dalam masa pencermatan DCT diperbolehkan dan diatur dalam pasal 77 ayat 1 PKPU nomor 10 tahun 2023 yang berbunyi partai politik peserta pemilu setelah penetapan DCS dapat mengajukan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota sebagaimana maksud dalam pasal 74 ayat 2, pasal 75 ayat 2, dan pasal 76 ayat 2 dengan mengajukan dokumen persyaratan bakal calon setelah mengirimkan data dan dokumen persyaratan bakal calon kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten melalui silon. Yang B, permohonan keliru menarik dalam sengketa proses pemilu Akwo bahwa pemohon menolak dengan tegas eksepsi termohon di atas karena menggunakan frasa Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD bukanlah hal yang mengada-ngada. Jika ditelusuri secara terperinci tidak pernah ada penghapusan frasa tersebut untuk dapat digunakan dalam regulasi sistem hukum saat ini. Frasa Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD
tersebut tidaklah memiliki arti pergeseran makna dari maksud penyebutannya, bahwa permohon tidak pernah mempermasalahkan prosedur, tata cara atau mekanisme yang dilakukan oleh termohon dalam tahapan penetapan DJT, sehingga dengan demikian maka seluruh proses tata cara mekanisme yang dilakukan termohon harus dianggap benar menurut hukum, bahwa adalah tidak benar apabila pemohon tidak mempermasalahkan prosedur, tata cara atau mekanisme sebagaimana yang dimaksud oleh termohon, bahwa dengan adanya permohonan yang diajukan oleh pemohon telah sangat jelas adanya suatu masalah dalam prosedur, tata cara atau mekanisme yang ujungnya pada penggunaan aplikasi Silon sebagai alat bantu KPU Kota Malang dalam pendaftaran bacalek. Diketahui bahwa aplikasi Silon tersebut adalah salah satu-satunya cara yang digunakan KPU Kota Malang dalam memverifikasi berkas pendaftaran bacalek tanpa melihat memverifikasi berkas secara fisik yang dimiliki bacalek. Bahwa termohon berpandangan hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan calon anggota DPRD yang dikeluarkan pada tanggal 23 Oktober 2023 adalah benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa hasil verifikasi administrasi dokumen sebagaimana dimaksud di atas membawa kerugian kepada pemohon, yang mana dengan dikeluarkannya berita acara nomor 343 dan seterusnya bakal calon diajukan oleh partai merupakan wakil bakal calon perempuan sebagaimana diatur dalam pasal 8 bab 3 PKPU nomor 10 tahun 2023. Yang E, permohonan pembukaan akses Silon, termohon tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan akses kepada pemohon dalam hal kesalahan pembukaan kembali dokumen fotokopi ijazah, surat keterangan pengganti ijazah yang dimaksud pemohon, yang sudah melewati masa tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan calon sementara hasil pencermatan rancangan daftar calon tetap atau DCT sesuai ketentuan peraturan undang-undang, bahwa termohon dapat meminta atau memohonkan kepada KPU RI untuk membuka kembali aplikasi Silon berdasarkan perintah Bawaslu apabila permohonan ini dikabulkan. Bukanlah suatu alasan apabila termohon tidak dapat atau mempunyai kewenangan untuk membuka atau memberikan akses kepada pemohon. Mengingat KPU Kota Malang merupakan perpanjangan tangan dari KPU RI. Kesimpulan, dalam pokok perkara, bahwa dalam eksepsi yang disampaikan oleh pihak termohon tentang pemohon keliru menarik pihak dalam sengketa pemilu akwo dengan menyebutkan pihak termohon adalah KPUD Kota Malang adalah hal yang bukan substantif, dikarenakan penggunaan frasa Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD bukanlah hal yang mengada-ngada, serta jika ditelusuri secara terperinci tidak ada penghapusan frasa KPUD tersebut. 2. Bahwa terjadi ketidaksinkronan antara eksepsi termohon dan dalil pokok perkara termohon yang diajukan oleh termohon pada pokoknya mempermasalahkan bacalek nomor urut 8 atas nama Hedi Fitri Agustin tidak tercantum pada daftar caleg sementara. Sementara dalam pokok perkara jawaban nomor 4 termohon menyampaikan bacalek Kota Malang dapil 2 nomor urut 8 atas nama Hedi Fitri Agustin merupakan pengganti bacalek sementara yang diajukan oleh pihak pemohon pada tahapan pencermatan rancangan daftar calon tetap pada tanggal 3 Oktober tahun 2023, sehingga patut dianggap bahwa KPU mengetahui hal tersebut adalah sah dan benar berdasarkan aturan PKPU nomor 10 tahun 2023 mengada-ngada saja dalam dalil diajukannya. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang di persidangan telah nampak jelas apabila aplikasi Silon hanya alat bantu KPU Kota Malang dalam proses pendaftaran bacalek sebagai fungsinya tidak dapat melihat keabsahan dan keaslian dari berkas fisik yang dimiliki oleh bacalek dari semua partai peserta pemilu tahun 2023-2024. Bahwa dalam kesaksian disampaikan oleh saksi termohon, saksi menerangkan dan menegaskan jika ada berkas bacalek yang meragukan maka harus dilakukan pengecekan verifikasi terhadap dokumen fisik. Namun hal tersebut tidak dilakukan terhadap bacalek Partai PAN Kota Malang dan kedua Bimbing atas nama Hedi Fitri Agustin sebagaimana diatur dalam pasal 78 junto pasal 32 ayat 3 junto pasal 32 ayat 2 junto pasal 12 ayat 1 huruf C PKPU nomor 10 tahun 2023 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota mewajibkan tentang perlunya verifikasi terhadap dokumen fisik untuk menghilangkan keraguan terhadap berkas yang diunggah di dalam Silon. Bahwa berdasarkan poin 2, maka berita acara nomor 343 tentang hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan calon anggota DPRD Kota Kabupaten pada masa pencermatan DJT yang dilakukan oleh KPU patut untuk dibatalkan karena pihak KPU Kota Malang khususnya tim Heldes tidak melakukan verifikasi terhadap dokumen fisik bacalek nomor 8 atas nama Hedi Fitri Agustin. Bahwa dalam agenda proses saksi yang dilakukan dalam sidang adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu dengan register nomor 01 dan seterusnya
Saksi yang diajukan oleh termohon dinyatakan tidak dapat dianggap mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dikarenakan dalam teori hukum Indonesia dikenal dengan asas unus tesis, yang artinya bahwa satu saksi bukanlah saksi. Bahwa sebagaimana dalam putusan Badan Pengawas Pemilu Umum Kota Malang nomor permohonan 01 dan seterusnya, putusan Badan Pengawas Pemilu Umum Kota Malang pada hari Senin tanggal 21 bulan Januari 2019 berkenaan dengan mediasi pemohon dan termohon bersepakat yang pada intinya termohon memberikan kesempatan kepada pemohon untuk melengkapi kelengkapan berkas ijazah SMA berupa dari pemerintah Provinsi Jawa Timur Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Kota Blitar, bahwa adalah putusan hasil mediasi tersebut merupakan jurisprudensi yang seharusnya menjadi pertimbangan oleh KPU atau termohon dalam menghadapi adanya permohonan yang sama, yang dalam hal ini merupakan perkara pada pokok berkenaan dengan kelengkapan administrasi bakal calon dalam pemilu. Adalah tepat dan benar apabila pemohon mengajukan permohonan aku agar dapat diberikan kesempatan yang sama dan menjunjung asas keadilan sebagaimana diatur dalam pasal 58 huruf C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang berbunyi. Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Indonesia. Dengan memberikan kesempatan kepada pemohon untuk menggugah surat keterangan pengganti ijazah atas nama Hedi Fikri Agustin yang telah terlegalisir oleh aplikasi Silon, sehingga bakal calon tersebut memenuhi syarat atau NS dan dapat masuk ke dalam daftar calon tetap. Bahwa dalam persidangan yang terhormat ini, melalui majelis hakim adjudikasi pemeriksa perkara akuo, pemohon ingin menyampaikan dengan penuh kerendahan hati agar supaya KPU Kota Malang dapat menerima dokumen fotokopi ijazah pengganti STP yang telah dilegalisir terlampir berdasarkan apa yang dimaksud oleh KPU Kota Malang, agar dapat melengkapi syarat kelengkapan bacaan Dapil 2 Belimbing Kota Malang atas nama Hedi Fikri Agustin sehingga dokumen kelengkapan memenuhi syarat atau NS. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas tertuang dalam pokok permohonan dan alasan-alasan permohonan yang seluruhnya dilengkapi dengan alat bukti yang sudah dilegas, maka pemohon mohon kepada Bawaslu Majelis Adjudikasi untuk memutus hal sebagai berikut. Dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima seluruhnya. Dalam pokok perkara, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menolak dan membatalkan berita acara nomor 343 dan seterusnya tentang hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan calon anggota DPRD Kabupaten Kota pada masa penyerapan data calon tetap beserta lampirannya. 3. Memerintahkan termohon atau KPU Kota Malang untuk memberikan kesempatan 2 kali 24 jam kepada pemohon untuk menyelesaikan input data bakal calon melalui aplikasi Silon. 4. Memerintahkan kepada termohon KPU Provinsi Jawa Timur Kota Malang untuk menetapkan keputusan yang memuat bahwa bakal calon pemohon atas nama Hedi Fikri Agustin masuk dalam rancangan daftar calon tetap. 5. Memerintahkan kepada termohon KPU Provinsi Jawa Timur Kota Malang untuk melaksanakan putusan ini. Apabila majelis adjudikasi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum Yunita Suryanti Putri ditandatangani, Muhammad Sugiarto ditandatangani. Terima kasih. Untuk kesempatan yang kedua kepada pihak termohon membacakan sembilan. Saya persilakan. Terima kasih Yang Mulia. Langsung saja saya bacakan. Malang 1 November 2023. Perihal kesimpulan termohon KPU Kota Malang dalam penyelesaian sengketa proses pemilu dengan register perkara nomor 001 dan seterusnya. Yang terhormat Ketua KPU Yang terhormat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama Aminah Asmirin Tias, jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, Warganegaraan Indonesia, alamat Jalan Bantaran nomor 6 Malang, dan seterusnya. Dengan ini memberikan kuasa kepada nama Izzuddin Fatoni sebagai anggota. 2. Nama Denny Rahmat Bahtiar. 3. Nurzaini Wikan Utomo. 4. Muhammad Thayyib sebagai anggota. Kemudian 5. Herida Anglaryati Kumala Dewi sebagai Kepala Subhukum dan Sumber Daya Manusia.
kesemuanya berwarganegaraan Indonesia yang masing-masing berkedudukan sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Malang dan pegawai pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, beralamat di Jalan Bantaran nomor 6, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan DB, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, dan seterusnya. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 35 dan seterusnya tanggal 28 bulan Oktober tahun 2023, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Malang mewakili Aminah Asmirektias dalam kedudukannya sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Malang. Dalam permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diregistrasi dengan perkara nomor 001 dan seterusnya yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai Amanat Nasional Kota Malang sebagai pemohon. Untuk selanjutnya disebut sebagai pemohon. Yang mulia Majelis Pemeriksa Adjudikasi yang terhormat, sebelum memberikan kesimpulan atas permohonan pemohon, pertama-tama izinkan kami termohon mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perkenan yang mulia Majelis Pemeriksa Adjudikasi yang memberikan kesempatan kepada termohon untuk menyusun kesimpulan dalam penyelesaian sengketa proses pemilu dengan permohonan pemohon yang diregistrasi dengan perkara nomor 001 dan seterusnya yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai Amanat Nasional Kota Malang yang untuk selanjutnya disebut pemohon. Yang mulia Majelis Pemeriksa Adjudikasi yang terhormat, berkenaan dengan permohonan pemohon, bersama ini dengan hormat disampaikan kesimpulan termohon KPU Kota Malang atas permohonan pemohon yang diregistrasi dengan perkara nomor 001 dan seterusnya yang diajukan oleh pemohon. Adapun kesimpulan termohon berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan terkait dengan tugas, wewenang, dan kewajiban hukum dalam proses penyelenggaraan pemilu sebagai berikut. Dalam eksepsi 1. Bahwa terbukti pemohon tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan sengketa proses pemilu karena tidak diajukan oleh ketua dan sekretaris partai politik dan bakal calon anggota DPRD yang pada pokoknya mengajukan sengketa tidak masuk dalam DCS Pemilu 2024. 1. Bahwa Perbawaslu 9 tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu mengatur hal-hal yang pokoknya sebagai berikut. A. Bahwa permohonan yang diajukan oleh partai politik yang mendaftarkan bakal calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi atau anggota DPRD kabupaten kota yang dinyatakan belum dan atau tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi atau anggota DPRD kabupaten kota oleh KPU, KPU provinsi atau KPU kabupaten kota sesuai dengan tingkatannya, diwakili oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lain untuk partai politik peserta pemilu. Hal demikian sebagaimana ketentuan dalam pasal 16 huruf B dan pasal 17 Perbawaslu nomor 9 tahun 2022. B. Bahwa dengan demikian maka kualifikasi dan kedudukan hukum pemohon partai politik telah diatur secara limitatif, yakni ketua dan sekretaris partai politik, sehingga dengan demikian maka dalam suatu permohonan harus terpenuhi terlebih dahulu kejelasan kedudukan permohon tersebut. C. Bahwa sebagaimana pasal 18 Perbawaslu 9 tahun 2022 pada pokoknya mengatur permohonan sengketa oleh bakal calon anggota DPRD diajukan oleh partai politik. D. Bahwa pasal 19 Perbawaslu 9 tahun 2022 mengatur bahwa bakal calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten kota sebagaimana dimaksud pasal 16 huruf B meliputi A. Bakal calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten kota dalam daftar bakal calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten kota yang didaftarkan oleh partai politik peserta pemilu kepada KPU, KPU provinsi atau KPU kabupaten kota. Namun yang bersangkutan tidak lulus verifikasi yang dilakukan oleh KPU
KPU provinsi atau KPU kabupaten kota, sehingga yang bersangkutan tidak dicantumkan dalam daftar calon sementara anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten kota. B. Bakal calon anggota DPR. Mohon maaf Yang Mulia, diganti dulu. Iya, silakan. Mohon izin, Yang Mulia. B. Bakal calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten kota tercantum dalam daftar calon sementara anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten kota, namun yang bersangkutan tidak ditetapkan sebagai calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, atau calon anggota DPRD kabupaten kota dalam daftar calon tetap oleh KPU, KPU provinsi, atau KPU kabupaten kota sesuai dengan tingkatannya. E. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf B Perbawaslu 9 tahun 2022 tersebut, inkasu dalam perkara ini hanya dapat dilakukan oleh bakal calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten kota yang tercantum dalam daftar calon sementara. Ya, mohon maaf. Ada keperluan apa? Oh, sudah. Bisa dilanjutkan. Di sini saya ulangi. Dan anggota DPRD kabupaten kota yang tercantum dalam daftar calon sementara anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten kota, namun yang bersangkutan tidak ditetapkan sebagai calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, atau calon anggota DPRD kabupaten kota dalam daftar calon tetap oleh KPU, KPU provinsi, atau KPU kabupaten kota sesuai dengan tingkatannya. Bahwa dengan demikian tegasnya hanya bakal calon yang telah masuk dalam DCS namun tidak masuk dalam DCT yang dapat mengajukan sengketa. 2. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka jelaslah bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon tidak memenuhi syarat, khususnya terkait dengan kedudukan hukum pemohon sebagai berikut. 3. Bahwa dalam permohonnya pemohon H. Lok Mahfuz SS dan H. Eko Hadi Purnomo Esa tidak mengkualifisir diri sebagai ketua dan sekretaris DPD PAN Kota Malang, namun justru mengkualifisir diri masing-masing sebagai anggota DPRD Kota Malang. 4. Bahwa walaupun dalam permohonan disebutkan bahwa keduanya bertindak untuk dan atas nama DPD PAN Kota Malang, namun tidak dijelaskan mengenai kedudukan keduanya dalam kepengurusan DPD PAN Kota Malang. Justru keduanya mengkualifisir diri masing-masing sebagai anggota DPRD Kota Malang, sehingga dengan demikian maka kedudukan pemohon tidak memenuhi ketentuan dalam Perbawaslu 9 tahun 2022. 5. Bahwa walaupun ternyata benar H. Lok Mahfuz SS dan H. Eko Hadi Purnomo Esa merupakan ketua dan sekretaris DPD PAN Kota Malang, namun hal demikian tidak mengakibatkan ketentuan mengenai permohonan sengketa ini menjadi terpenuhi karena pemohon telah salah mengkualifisir diri masing-masing sebagai anggota DPRD Kota Malang. 6. Bahwa dalil demikian terlebih dalam pembuktian tidak pernah dibuktikan oleh pemohon dengan menghadirkan bukti surat keputusan kepengurusan DPD PAN Kota Malang bahwa keduanya H. Lok Mahfuz SS dan H. Eko Hadi Purnomo Esa, sehingga dengan demikian maka secara hukum pembuktian jelas bahwa pemohon tidak dapat membuktikan siapa saja pengurus DPD PAN Kota Malang, khususnya ketua dan sekretaris yang memiliki kedudukan hukum mewakili DPD PAN Kota Malang dalam mengajukan permohonan sengketa. 7. Bahwa termohon menegaskan bahwa pemeriksaan ini hanya memutus berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dalam pemeriksaan,
bukan hal-hal lain di luar pemeriksaan. Sehingga dengan demikian maka tidak dibuktikannya siapa pengurus khususnya, ketua dan sekretaris DPD PAN Kota Malang, mengakibatkan ketidakjelasan mengenai siapa yang dapat menjadi pemohon mewakili DPD PAN Kota Malang, terlebih lagi pemohon dalam permohonannya justru mengkualifisir diri masing-masing sebagai anggota DPRD Kota Malang, bukan ketua dan sekretaris DPD PAN Kota Malang. 8. Bahwa permohonan pemohon yang saya ulangi 8. Bahwa permohonan pemohon juga tidak memenuhi syarat legal standing karena bakal calon DPRD Kota Malang dari PAN Kota Malang yang pada pokok mengajukan sengketa yakni Henny Fitri Agustin tidak masuk dalam daftar calon sementara atau DCS sebagaimana bukti T01. Sementara berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf B Perbawaslu 9 tahun 2022, bakal calon yang dapat mengajukan sengketa melalui partai politik adalah bakal calon yang masuk dalam DCS dan tidak masuk dalam DTT. 9. Bahwa Perbawaslu 9 tahun 2022 telah mengatur sedemikian rupa secara limitatif siapa saja yang mengajukan sengketa dan ketentuan tersebut tidak dapat disimpangi. Karena jika ketentuan Perbawaslu tersebut disimpangi, dapat berpotensi melahirkan pemeriksaan sengketa yang melanggar ketentuan hukum dan menimbulkan persoalan di kemudian hari. 10. Bahwa dengan demikian jelas pemohon tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan sengketa proses pemilu, sehingga dengan demikian maka permohonan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima. 2 Romawi. Pemohon telah salah menarik pihak dalam sengketa. Dalam hal ini termohon 1. Bahwa pemohon baik dalam surat permohonan awal maupun perbaikannya telah menarik termohon yakni KPUD Kota Malang. 2. Bahwa secara hukum tidak dikenal instansi bernama KPUD dalam Undang-Undang Pemilu maupun ketentuan lain yang mengatur mengenai penyelenggara pemilu, hanya dikenal KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota, namun tidak ada yang disebut sebagai KPUD. 3. Bahwa dengan demikian pemohon yang menarik KPUD sebagai pihak termohon dalam perkara aku merupakan suatu kesalahan yang dapat diterima dan atau dimaklumi karena berdasarkan asas fiksi hukum, setiap orang dianggap tahu tentang hukum yang berlaku. 4. Bahwa jika pun hal tersebut merupakan suatu kesalahan pengetikan, maka kesalahan tersebut sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari pemohon yang tidak dapat dimaklumi. Terlebih jika permakluman tersebut merupakan termohon. Suatu kesalahan murni merupakan tanggung jawab pihak yang melakukan kesalahan, tidak dapat dibebankan pada pihak lain. 5. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam surat jawaban yang disampaikan termohon, kehadiran termohon dalam pemeriksaan sengketa ini sama sekali dimaksudkan atau dapat ditafsirkan bahwa termohon membenarkan kesalahan pemohon tersebut, namun semata-mata untuk menghormati proses penyelesaian sengketa dan panggilan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang. 6. Bahwa kesalahan dalam menarik pihak termohon dalam perkara ini juga secara terang benderang dibuktikan dalam petitum permohonan yang justru mencampur adukan KPU Provinsi Jawa Timur, KPU Kabupaten Kota Malang, yaitu pada petitum 3 dan 4. 7. Dengan demikian jelas bahwa pemohon telah salah dalam menarik pihak termohon dalam sengketa inkasu, termasuk dalam petitum permohonan yang mencampur adukan antara KPU Provinsi Jawa Timur, KPU Kabupaten Kota Malang, menyebabkan permohonan pemohon menjadi sangat membingungkan dan tidak dapat dimengerti secara hukum. Sehingga dengan demikian maka sudah seharusnya permohonan sengketa ini dinyatakan tidak dapat diterima. Poin B. Dalam pokok perkara 1. Bahwa termohon pada pokoknya tetap pada jawaban dan keterangan dalam sidang sebelumnya. 2.
bahwa termohon pada pokoknya tetap menolak dan membantah seluruh dalil permohonan pemohon kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam jawaban keterangan dalam sidang sebelumnya dan kesimpulan ini. 3. Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam jawaban dan keterangan termohon dalam sidang sebelumnya dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam kesimpulan ini berkaitan dengan pokok permohonan pemohon. 4. Bahwa dalam persidangan sebelumnya pada hari Selasa tanggal 31 bulan Oktober tahun 2023 terungkap fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut. A. Bahwa saksi pemohon selalu mengikuti setiap rapat koordinasi tentang tahapan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kota Pemilu 2024, serta aturan petunjuk teknisnya yang diselenggarakan oleh termohon. B. Bahwa saksi pemohon telah mengetahui semua informasi dan petunjuk teknis tentang penggunaan aplikasi Silon. C. Bahwa saksi pemohon juga mengetahui termohon menyediakan helpdesk layanan pada tahapan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Pemilu 2024. B. Bahwa saksi pemohon mengetahui tentang aturan, ketentuan, fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah yang diupload dalam Silon harus dilegalisasi oleh pihak yang berwenang. E. Bahwa saksi pemohon sudah diberitahukan dan diinformasikan melalui mekanisme layanan helpdesk pencalonan untuk mengupload ulang surat keterangan pengganti ijazah yang sudah dilegalisasi oleh pihak yang berwenang. F. Bahwa ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah yang diupload di Silon bukan merupakan ijazah yang sudah dilegalisasi oleh pihak berwenang. B. Bahwa saksi pemohon juga mengetahui batas akhir penguploadan dokumen administrasi di Silon. Berdasarkan uraian fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa termohon telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan semestinya tidak terbukti adanya sengketa proses pemilu sebagaimana yang telah didalilkan oleh pemohon dalam permohonannya. Berkenaan dengan permohonan pemohon, termohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa Adjudikasi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi 1. Menerima eksepsi termohon. 2. Menyatakan bahwa penyelesaian sengketa proses pemilu dengan register perkara nomor 001 dan seterusnya oleh pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara 1. Menolak penyelesaian sengketa proses pemilu dengan register perkara nomor 001 dan seterusnya oleh pemohon. 2. Menyatakan sah demi hukum berita acara nomor 343 dan seterusnya tentang hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan calon anggota DPRD Kabupaten Kota pada masa pencermatan daftar calon tetap dalam kurung DCT yang dikeluarkan pada tanggal 23 Oktober 2023. 3. Bahwa termohon telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Atau apabila Majelis Pemeriksaan Adjudikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian disampaikan kesimpulan termohon dan diucapkan terima kasih. Hormat kami, termohon Izzuddin Fuad Fatoni
ditandatangani. Denny Rahmat Baktiar ditandatangani. Nur Zaini Wingkan Utomo ditandatangani. Berida Anglari Ati KD ditandatangani. Demikian yang mulia, sudah saya bacakan kesimpulan dari pemohon. Terima kasih. Demikian agenda sidang penyelesaian sengketa proses pemilu tahun 2024 dengan pembacaan kesimpulan para pihak. Kemudian agenda selanjutnya terkait pembacaan putusan yang jadwal pelaksanaannya akan kami informasikan lebih lanjut. Untuk sidang kali ini saya Tadi dari menyampaikan lampiran terhadap kesimpulan kita nanti. kami nanti di garis bawah. Para diri dipersilakan tutup. Majelis sidang adjudikasi meninggalkan ruang sidang. Majelis dipersilakan tutup kembali. Terima kasih kepada para hadirin sidang adjudikasi permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu tahun 2024 dinyatakan dilanjutkan dengan agenda putusan dengan jadwal pelaksanaan yang akan diinformasikan lebih lanjut oleh panitia sidang. Demikian, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.